Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ayu Amalia dari jurusan Bimbingan Konseling Islam 2A dengan NIM 22841-319 ingin mereview Al-Quran untuk memenuhi tugas mata kuliah studi Al-Quran. Pertama-tama saya akan memberitahu bahwa Al-Quran yang akan saya review ini adalah pemberian dari Basnas, dan di sini juga sudah ada logonya tuh, Basnas atau Badan Zakat Nasional. Dan Al-Quran ini saya miliki sejak saya masih duduk di bangku SMP kelas 7. Jadi ini sudah cukup lama ya guys. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke pembahasannya. Pada pembahasan kita kali ini itu untuk menentukan mushaf yang saya punya ini sesuai dengan struktur MSI atau tidak. Dan pertama-tama MSI adalah mushaf standar nasional. Dan MSI itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah mushaf Utsmani atau yang berasal dari Bombay. Yang kedua ada mushaf Imlai yang berasal dari Bahiriyah. Dan yang ketiga ada mushaf Braille. Dan MSI terbagi menjadi 6 struktur. Yang pertama itu ada manzil. Yang kedua itu ada surat. Yang ketiga itu ada juz. Yang keempat itu ada hizb. Yang kelima ada makro atau ruku, dan yang terakhir ada ayat. Yang pertama kita akan bahas adalah surat. Surat menurut MSI di dalam Al-Quran ini berjumlah 114, dan di dalam Al-Quran ini surat yang paling kontroversial adalah Quran surat Al-A'raf, yang kedua Al-Falaq, dan yang ketiga An-Nas. Ini sebenarnya Quran surat Al-A'raf. Kita bisa lihat sendiri di Quran surat Al-A'raf ini termasuk ke dalam golongan Makkiyah. Dan sedangkan untuk Quran surat Al-Falaq dan An-Nas termasuk ke dalam golongan Madaniyah. Jika dilihat dari struktur 3 surat tersebut, kita bisa simpulkan bahwa Al-Quran ini sudah termasuk ke dalam MSI atau Mushaf Standar Indonesia, karena Al-A'raf itu diturunkannya di Mekah dan termasuk golongan Makkiyah, sedangkan untuk Quran surat Al-Falaq dan An-Nas diturunkan di Madinah atau Madaniyah. Yang kedua itu ada manzil. Manzil menurut MSI terbagi menjadi 7 manzil. Pembagian 7 ini terkait dengan tradisi menghatamkan Al-Quran dalam 1 minggu. Dan disimbolkan dengan huruf dalam akronim, merupakan huruf pertama dari nama surat yang menjadi awalan manzil. Al-Quran ini sudah sesuai dengan struktur MSI karena manzilnya di surat Al-Maidah awal dari juz 7 terdapat di ayat 83. Dan dilihat dari Quran surat At-Taubahnya, dari awal juz 11 ini dimulai dari ayat 94 ya guys. Jadi ini sudah sesuai dengan struktur MSI. Yang ketiga ada juz. Juz ini menurut MSI terbagi menjadi 30 juz karena terkait dengan menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan atau 30 hari. Dan Al-Quran ini menurut aturan juz itu termasuk ke dalam Madinah dan MSI. Karena apa? Karena awalan dari juz 7 terdapat di Quran surat Al-Maidah ayat 83, dan 83 itu termasuk ke dalam struktur MSI. Nah, sedangkan untuk awalan dari juz 23, dan ini kan sebelumnya juz 22 ya. Nah, untuk awalan juz 23 itu terdapat Quran surat Yasin ayat 28, dan itu termasuk ke dalam aturan Madinah. Kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi yang tadi saya contohkan itu untuk Quran surat Al-Maidah awalan dari juz 7 itu terdapat di ayat 83 dan bukan di 82, dan itu termasuk di MSI. Sedangkan untuk Quran surat Yasin terdapat di Quran surat Yasin ayat 28
untuk awalan juz 23, dan itu termasuk ke dalam aturan Madinah, jadi kayak nyilang gitu. Ya guys, yang keempat itu ada hizb, atau menurut MSI, hizb ini terbagi menjadi 60 hizb. Simbolisasi dalam MSI ini menggunakan bentuk persegi dengan lingkaran dan titik di dalamnya. Dan terdapat tulisan al-hifz. Letak penulisan di samping halaman itu ada dua model. Model pertama dengan menggunakan angka huruf angka, dan yang kedua itu huruf angka saja. Nah, untuk Al-Quran ini kita langsung lihat saja. Hizb yang pertama itu terdapat pada Quran surat yang kedua atau Quran surat Al-Baqarah, dan di sini lihat di ayat 26 itu terdapat tulisan Al-Hifz 1/4, dan Al-Hifz yang pertama itu 1/4. Nah, yang untuk 1/4 itu termasuk ke dalam model kedua MSI. Nah, kita bisa lihat langsung bahwa yang tadi saya contohkan itu untuk Quran surat yang kedua atau Quran surat Al-Baqarah ayat 26 itu terdapat tulisan Al-Hifz yang pertama atau 1/4 Al-Hifz 1. Nah, itu termasuk ke dalam model yang kedua. Dan next, yang kelima itu ada ruku atau makro. Menurut MSI, makro ini dibagi menjadi 557 makro. Dalam MSI, penulisan simbol makro dimulai dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 7. Jadi kita langsung lihat saja ya guys, apakah Al-Quran ini termasuk ke dalam MSI atau tidak. Kita sudah di halaman 3 atau di Quran Surat Al-Baqarah ayat 7, lihat. Di sini ada tanda ain, dan ain itu menunjukkan itu makro. Berarti makro yang pertama itu ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 7. Berarti Al-Quran ini sudah sesuai dengan struktur MSI. Terakhir itu adalah ayat. Menurut MSI, ayat yang di dalam Al-Quran itu berjumlah 6.236 yang mengikuti mazhab Kufi. Dan kebetulan kalau Quran yang saya miliki ini termasuk MSI menurut ayat, karena di dalam Al-Quran ini berjumlah 6.236 ayat. Itulah penjelasan dari saya tentang review Al-Quran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi Al-Quran. Kurang-kurangnya mohon maaf. Saya Siti Ayu Amalia pamit, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.